Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raka Ilham Pangestu dan saya akan menjelaskan masa depan peradaban Islam. Nah, apa sih yang dimaksud dengan peradaban Islam itu? Peradaban Islam menurut saya pribadi ialah kajian atau ilmu yang membahas tentang awal mula terbentuknya agama Islam dan berkelanjutan hingga masa kini yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Peradaban Islam pada dasarnya sudah ada pada awal pertumbuhan Islam, yakni sejak pertengahan abad ke-7 Masehi, ketika masyarakat Islam dipimpin oleh Khulafaur Rasyidin, kemudian mulai berkembang pada masa dinasti Umayyah dan mencapai puncak kejayaannya pada masa dinasti Abbasiyah. Adapun bentuk-bentuk peradaban Islam di Indonesia antara lain yaitu pesantren, organisasi Islam, dan ekonomi. Peradaban keislaman di Indonesia dalam bidang pendidikan paling menonjol adalah pesantren. Adapun peradaban gerakan masyarakat tercermin dalam organisasi masyarakat yang berasaskan Islam. Apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi peradaban Islam? Nah, ada 5 faktor yang mempengaruhi peradaban Islam. Yang pertama, terjadinya asimilasi. Terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa lain telah mendorong kemajuan peradaban Islam. Di masa Bani Abbasiyah, banyak masyarakat non-Arab yang ikut memeluk Islam dan membuat Islam lebih berwarna dan lebih berkembang. Sebagai contoh, asimilasi antara bangsa Persia berpengaruh besar di bidang pemerintahan. Asimilasi dengan India yang terlihat pada bidang kedokteran, matematika, dan astronomi. Selain itu, pengaruh bangsa Yunani pada ilmu filsafat, terjemahan manuskrip di berbagai bidang inilah yang bisa mendorong kemajuan peradaban Islam. 2. Kemajemukan dalam pemerintahan dan politik. Demi mengokohkan pemerintahannya, Kekhalifahan Abbasiyah mengambil strategi yang berbeda dengan Kekhalifahan Umayyah. Abbasiyah meninggalkan corak Umayyah yang kearab-araban dengan menerapkan sistem administrasi pemerintahan Persia, sekaligus memasukkan orang-orang Persia dalam struktur pemerintahan. Abbasiyah juga melakukan nikah silang antara pria Islam dengan wanita Persia, yang bahkan melahirkan kekhalifahan baru, yaitu Al-Ma'mum. Bukan hanya itu, pada periode ini tatanan pemerintahan Islam juga tak lagi dimonopoli orang Arab. Kekhalifahan Abbasiyah terbuka dengan bangsa asing untuk ikut duduk di kursi pemerintahan. 3. Stabilitas politik dan ekonomi. Salah satu Khalifah Abbasiyah yang termasyhur dan berhasil mencapai kejayaan yaitu Harun al-Rasyid. Harun al-Rasyid ini memiliki strategi dalam memajukan peradaban Islam. Selain politik yang teratur, kestabilan di bidang ekonomi telah dimanfaatkan oleh Harun al-Rasyid untuk membangun sektor sosial dan pendidikan. 4. Maraknya gerakan penerjemah. Gerakan penerjemah sangat ambil dan besar dalam membantu penyebaran ilmu pengetahuan, bukan hanya di kalangan penguasa dan intelektual, tapi juga awam. Gerakan penerjemah manuskrip kuno ke dalam bahasa Arab pada Kekhalifahan Abbasiyah dibagi menjadi 3 fase, yaitu pada fase pertama pada masa Al-Mansur hingga Harun al-Rasyid yang banyak menerjemahkan karya di bidang astronomi dan logika. Di fase kedua berlangsunglah sejak periode Al-Ma'mun hingga tahun 30 Hijriah. Buku-buku yang banyak diterjemahkan adalah bidang filsafat dan kedokteran. Sementara fase ketiga, setelah tahun 300 Hijriah, karya yang diterjemahkan meluas, yakni di seluruh bidang keilmuan. Hal ini semakin dimudahkan setelah adanya pembuatan kertas di masa itu. Yang kelima, tingginya semangat belajar dan menggali ilmu pengetahuan. Faktor lain yang mendorong kemajuan peradaban Islam yakni dengan didirikannya banyak perpustakaan sebagai pusat kajian ilmu pengetahuan dan penerjemah. Perpustakaan yang sangat tenar di masa Bani Abbasiyah bernama Bait al-Hikmah. Selain itu, para khalifah juga mendirikan sekolah-sekolah lembaga pendidikan tinggi serta observatorium. Para ilmuwan juga terus melakukan penelitian di berbagai bidang. Kesimpulannya, sejarah Islam merupakan peradaban agama Islam yang dimulai dari turunnya wahyu pertama pada tahun 700 Masehi,
tahun yang diturunkan kepada Rasul yang terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW bin Abdullah di Gua Hira sampai dengan sekarang. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemajuan peradaban Islam yaitu terjadinya asimilasi, kemajemukan dalam pemerintahan dan politik, stabilitas politik dan ekonomi, maraknya gerakan penerjemah, serta tingginya semangat belajar dan menggali ilmu pengetahuan. Oke, itulah sekian presentasi dari saya.